bukan tentang research, tapi mungkin lebih ke opini ya, refleksi ya, yang juga dalam bentuk essays yang ingin saya share. Karena judulnya kan saya bercanda ke Ido ya. Ini makro fiskal. Sekarang makro lagi tren, karena menterinya lagi tren. Dan dari apa yang disampaikan Pak Purbaya itu nampaknya sepertinya gitu, yang tersirat sih mungkin enggak, adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu sifatnya itu hanya makro terkait dengan fiscal and monetary policy. Gitu ya. Jadi sifatnya sangat short term. Padahal kan nggak seperti itu. Saya selalu bilang kalau langit itu ada 7 lapis, pertumbuhan ekonomi itu dicapai itu ada 3 lapis, 3 lapis langit. Gitu ya. Nah, di langit mungkin 3 lapis 4 lapis. Di langit pertama itu yang terkait monetary policy, fiscal policy itu langit pertama. Gitu. Jadi gimana kita naikin growth hanya untuk naikin aggregate demand aja. Nah itu dengan suntikan monetary itu lapis langit pertama. Lapis langit kedua itu terkait dengan production capacity, investment gitu ya, capacity, kapital gitu. Nah, ada langit ketiga itu adalah menaikkan productivity melalui innovation. Nah, ini mulailah yang endogenous growth theory, termasuk di dalamnya yang dapat Nobel tahun ini kan, itu lapis langit 3. Nah, cuman setelah itu ada lapis langit 4. Lapis langit 4 itu menjelaskan kenapa one country can innovate more, kenapa one country innovate less. Itu Nobel tahun lalu, institution. Itu lapisnya itu ada banyak. Nah, yang dibicarakan kita hari ini, di judulnya, kalau tersurat doang dan tersirat, itu hanya lapis langit 1. Sementara climate change, itu konteksnya lapis langit kata berapa, karena panjang banget. Jadi saya cuma ingin membroaden the horizon of this discussion, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya melihat dalam konteks development. Jadi apa sih climate action yang seperti apa yang ideal gitu ya, terutama dalam konteks pembangunan. Jadi menurut saya ya yang serve development gitu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita lihat even the most aggressive pledge dari NDC untuk mencapai kita tidak berbahaya gitu ya, 1.5 degree itu masih far away, masih jauh banget. Yang diperlukan tuh 43% reductions compare to 2019. Tapi kalaupun komitmen yang sekarang itu kredibel, kalaupun pakai kalau nih, masih pakai kalaupun kredibel, komitmen yang sekarang itu yang NDC digabung semua, itu jauh, baru 2,7% itu dari 43% required. Jadi kalau kita ditanya gagal apa enggak ini, gagal atau sukses? Ya most likely gagal. Gagal kita. Kalau ada orang yang bilang enggak gagal, itu hebat banget loh. Itu sunatnya pasti terus nggak pernah lupa gitu. Nah, kenapa kenapa kok seperti mau gagal kayak gini? Nah, kalau kita ekonom, kan ada yang nggak ekonom ya banyak ya. Ada yang nggak semua ekonom kan? Mix, oke. Nah, kalau kita ekonom, sebenarnya ada konsep atau notion dalam ekonomi yang kalau di biologi itu kayak evolution by natural selection. Jadi evolution by natural selection itu explain almost anything related to biological behavior. Kenapa merak itu senang begitu, kenapa cewek-cewek, ibu-ibu senang pakai hak tinggi, segala macam, itu semua ada evolutionary explanation-nya. Saking powerful-nya notion of evolution di biologi. Di ekonomi ada namanya incentive structure. Gitu. Itu explain most of the things. Kegagalan, kesuksesan, keberhasilan, kelambatan, itu banyak boil down to wrong economic structure, incentive structure. Dan ini juga sama. Ini ada something wrong di incentive structure. Next. Isunya sederhana. Ini incentive structure-nya itu adalah karena ini collective action. Ketika kita ketika kita mitigate, itu efeknya global. Efeknya global, tapi cost-nya lokal. Gitu. Sederhana gitu. Jadi ada prisoners dilemma issues.
Jadi rational choice dari individual nations itu akhirnya lead to global underprovision of climate actions. Langsung kita bilang, loh kan dulu nggak selalu gagal toh. Misalkan Kyoto Protocol, Montreal Protocol, itu kan keberhasilan, sama isunya, global public goods. Tapi kenapa bisa berhasil? Kenapa Montreal Protocol untuk ozone layer deflation berhasil, kenapa climate change enggak? Simple. Karena gamenya beda. Kalau gamenya beda, payoff matrixnya kan beda. Payoff matrixnya beda. Kalau dalam game teori kan ada payoff matrix. Payoff matrixnya beda. Kalau Montreal Protocol jelas lah yang mau ditembak apa, AC, refrigerator dan lain-lain, jelas udah ada teknologinya segala macam, ongkosnya bisa dihitung, dampaknya kerasa banget, kulit, wah kanker kulit kelihatan gitu, kelihatan kan, kanker kulit kelihatan sama mata kita, ongkosnya masa, ya HFC, apa CFC dikurangi, oh jelas, climate change, udah jelas, sea level rise, ya, kan, ongkosnya, subsidi BBM dihapus, gila, jelas beda gamenya. Beda gamenya. Oops. Oke. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka karena global delay cost-nya, local immediate cost-nya selalu global delay benefit-nya. Jadi nggak mungkin kita solve climate change problem tanpa changing the incentive structure. Dan salah satu changing the incentive structure adalah payoff matrix dari gamenya itu harus dirubah. Harus dirubah. Nah sekarang itu in favor of inactions rather than action. Itu udah jelas lah. Next. Ya. Nah, ini yang menarik nih. Kok bisa ada negara, Cina dan Vietnam, Cina dulu ya, salah satu dari negara berkembang, kok menunjukkan cukup keberhasilan dalam climate actions, dalam beberapa dimensi ya. Walaupun global incentive structure tidak mendukung, seolah-olah itu ya. Dan ini relevan ya, kenapa? Karena kan sekarang tuh negara berkembang tuh half, ya, dari global, berarti kalau nggak diajak ya nggak mungkin gitu loh. Ya. Nah mungkin selanjutnya aja. Cina itu dari tahun 1910 sampai 2024 double its GDP per unit CO2. Cutting energy intensity itu setengahnya. Terus di tahun 2015 aja udah 36% renewable energy investment dunia itu udah kalah semua OECD country. Ya. Problemnya adalah apakah Cina is so benevolent, ya, it's so benevolent sehingga merasa saya harus menyelamatkan dunia, saya harus menyelamatkan Amerika yang sering kena typhoon, kena climate change, saya harus selamatkan dia, kasihan. Ya, saya harus selamatkan negara-negara small islands dari ketenggelaman. Saya harus berbuat sesuatu. Do you think that's the motivation? I don't think so. Enggak. Jadi ada force yang membuat mereka melakukan itu, dan saya yakin itu bukan karena mereka benevolent, purely domestic concern. Ya, jadi dan mereka support itu dengan high tech and value added industry. Nah, jadi apa motivasinya? Sederhana. Salah satunya misalkan, ini kenapa ya tembok Cina itu kerusak gitu loh. Itu motivasi Cina loh. Oh ternyata karena acid rain. Kenapa acid rain? Sulfur dioxide emission. Kenapa sulfur dioxide emission? Coal power plant. Bukan mau menyelamatkan typhoon-nya dari Amerika dari typhoon, mau menyelamatkan tembok Cina. Itu loh. Itu anekdota contoh aja. Tapi intinya itu, kita mau jadi host Olimpik di Beijing. Tapi jarak pandangnya cuma 2 meter. Gimana orang mau main bola misalkan gitu. Saya mau menjadi host yang baik, clean air. Bagaimana clean air? Pindahin itu coal power plant ke jauh-jauh dari Beijing. Saya pernah ke Beijing ketika di Indonesia lagi ramai motor Cina. Saya ke Beijing nggak ada motor. Ini motor pada kemana? Ternyata ditahan di Depok. Misalkan Depoknya ya, Depoknya Beijing. Saya bilang, wah kalau di Indonesia besok turun untuk gubernur. Cina bisa. Jadi domestic concern. Sama dengan Vietnam, next. Vietnam juga sama. Di Vietnam itu sekarang 10.5%, Max bisa korek nih, if I'm wrong, 10.5% solar power. Gila nggak? 1% electricity generations di South Asia, paling tinggi di Southeast Asia. Ini hebat banget menurut saya. Dan kalau mereka konsisten,
nih tahun 2020 tuh bisa 30 sampai 39%. Tahun 2030 50% by 2050. Apakah Vietnam itu benevolent? Mau menyelamatkan dunia? Bukan juga. Salah satunya adalah energy security, frequent power shortage, ya karena sering aliran aja gitu. Jadi mereka ngelihat itu nih dan lain-lain. Nah ini jadi mereka melakukan itu karena ingin industrinya diversify, not necessarily to save the world. Sorry ya saya agak main devil's advocate ya untuk teman-teman yang climate hardcore aktivis. Oke, next. Nah jadi menurut saya tahu ini bukan ide baru, tapi kita harus revisit. Kita harus revisit karena karena gini logikanya. Yang dipropose atau di mainstream sama developed country ke negara berkembang itu adalah mainstreaming climate change. Mereka akan mention itu harus relevan dengan development. Tapi faktanya nggak selalu. Gitu loh, nggak selalu faktanya. Contohnya, CDM, Anda mungkin beberapa nggak setuju. CDM itu menurut saya terlalu climate centric. Itu ada literaturnya. Terlalu climate centric prakteknya gitu. Jadi development relevannya nggak begitu dipursu. Itu ada di literaturnya ada. Nah jadi kita harus ngebalance si climate mainstreaming itu dengan juga development priority dari negaranya. Buat apa sih? Supaya ada sense of belonging gitu loh. Supaya merubah payoff matrix dari gamenya. Supaya orang bisa buy in gitu loh. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Kalau orang terlalu fokus ke climate centric, ya, dia hanya akan ada di yang paling kanan bawah tuh, climate centric initiative. Ini low development priority, high climate relevance. Tapi low development priority. Ini nggak jalan, susah gitu. Orang nggak buy in. Tapi mungkin nggak sih ada kita segera kompromi sedikit. Kompromi sedikit misalkan nggak usah terlalu climate centric gitu ya. Tapi agak agak high development priority. Misalkan yang tengah atas, high development priority, moderate climate relevance. Misalkan kita masuk ke situ, tapi ada banyak gitu loh. Ada banyak tapi kalau yang itu, wah itu sangat yang kanan bawah itu sangat climate inisiatifnya tinggi gitu. Tapi hanya sedikit. Tapi kalau kita yang atas atas tengah bisa banyak tuh. Lah, mana yang baik? Menurut saya yang banyak dong. Walaupun climate relevansinya nggak begitu besar, tapi bisa dilakukan dan orang buy in gitu loh. Nah itu maksud saya. Jadi jangan-jangan kita belum memetakan ini dengan lebih akurat gitu ya. Next. Contoh nih, saya kasih contoh aja. Contoh-contoh yang saya mention tadi ya, yang synergistic climate development yang mungkin saya nih, public transport user. Ya, satu hari kalau ke Jakarta dari rumah itu 5 moda transport. Dari mulai motor pribadi, feeder, bus, LRT, ojek. Lagi 4 nih sampai kantor 2 jam dari Bandung. Kantornya di sini di Den ya. Itu 5 mode transport tuh kayak gitu saya. Sekaligus ya. Nah itu di situ ada 2 elektrifikasi, 3 feeder, WUS sama LRT. Ini nampaknya buat orang ngapain elektrifikasi train itu kan menggunakan coal power plant listriknya. If you think like that, you're a negative person. Gitu menurut saya. You're a negative person. Coba bayangkan ada 2. Pertama ya, ini high development priority. Ongkos transport itu ternyata cukup besar dari share-nya dari orang bekerja di Jakarta itu besar banget dan itu cukup. Saya pernah ngobrol sama operator taksi. Saya kalau gara-gara MRT Pak, teman saya ada yang kawin lagi. Beneran nih saya ngobrol sama taksi. Karena dia bisa save a lot of money karena MRT atau yang rangkaian jaringan elektrik itu. Belum polusinya, gila nggak? Nah, terus kan ketika kita install electrify public transport, memang saat ini pakai listrik dari coal power plant. Tetapi kan kita menyemai infrastruktur untuk renewable gitu pelan-pelan. Jadi kalau nanti tiba-tiba renewable, everything is already ready gitu. Nah itu contoh. Nah, di kita tuh
sebentar lagi 2030 tuh 70% orang Indonesia dari perkotaan. Dan kapasitas perkotaan mengabsorb orang-orang Indonesia itu without full preparation. Nah, ini urgent gitu ya. Nah, terus misalkan lagi industrial energy efficiency program, agriculture, climate resilient agriculture. Nah, ini penting nih, kayak research di agriculture itu sangat penting. Orang tuh sering lupa. Ada yang disebut, ada notion yang disebut dengan inappropriate teknologi hypothesis. Inappropriate teknologi hypothesis itu adalah jenis-jenis teknologi yang nggak bisa di copy paste. Kalau kita kan masalah robotisasi, AI itu kan gampang di copy paste. Ya udah nggak usah home ground research-nya. Karena kita bisa ngopi. Cina juga melakukannya, Jepang melakukannya. Itu nggak usah home ground. Tapi ada sektor di mana kita harus home ground research-nya, itu agriculture. Nah, kita tuh miss. Makanya MBG mahal. MBG di Cina itu Rp1.200 per mil. Di India Rp1.200 per mil. Salah satunya apa? Karena mereka food-nya lebih murah. Ya, jadi intinya itu sih sebenarnya. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih climate action. Jangan yang enggak serving development, tapi juga harus yang serving development. Cari yang synergistic, gitu. Karena dengan itu kita bisa buy-in dan merubah payoff matrix dari game supaya nggak ada prisoner dilemma lagi. Next. Nah, terakhir mungkin ya adalah ini juga timely. Ya, ini juga timely. Cara berpikir yang menurut saya relatif fresh, harus di-refresh ini timely. Kenapa? Karena sekarang naratif dari development itu sudah berubah. Dulu dominasi Washington Consensus itu sangat besar di dunia ini. Jadi pembangunan itu harus seperti itu gitu loh. Harus ada structural reform, harus market liberalization, harus minimum government. Itu dulu seperti itu di era Reagan, Thatcher gitu ya. Yang salah satu intellectual inisiatornya itu adalah Arthur Laffer. Yang lucunya diundang kemarin ke sini untuk ngomong. Sehingga ketika diundang sama Menteri Keuangan Arthur Laffer di sini langsung dia kurangi pajak. Saya bilang nih orang ini kan ini ideolognya neolib gitu lah si Arthur Laffer ini. Kau diundang di sini mau ngapain dia? Gitu. Ya cuman karena terkenal aja kali. Nah, jadi itu. Jadi pertama kita punya new development naratif, banyak new development naratif ya. Itu kedua, development challenge kita udah berbeda dengan sekarang. Udah berbeda. Salah satunya adalah premature deindustrialization. Middle income trap. Itu challenge-challenge baru yang dulu seolah-olah ini bisa kita tangani dengan baik. Ternyata enggak. Jadi orang tuh benar-benar perlu develop high growth untuk kena middle income trap. Di tahun 90-an kita relatif beruntung. Jadi negara-negara yang sekarang middle income upper atau high income bahkan sebagian kayak Korea, Taiwan, Singapura kita, itu sebenarnya ada salah satu faktor yang orang jarang bicarakan kenapa mereka bisa berhasil. Luck. Itu ada teorinya loh. Kalau Anda baca buku Amos Semeglu, textbook Modern Economic Growth, ada 4 deep determinant of growth. 4. Nomor 1, luck. Benar loh, luck. Selainnya adalah openness, institution, climate. Tapi luck, kenapa luck? Luck karena Mao Zedong umurnya kepanjangan. Kalau Mao Zedong umurnya pendek, itu Cina keluar duluan. Sekarang Cina keluar duluan, kasihan negara-negara Afrika yang maju sebelum semaju kita. Nggak ada ruangan mereka untuk keluar dari middle income trap atau keluar dari middle income, dari low income. Nggak ada. Mau bikin apa? Kalau dulu kita beruntung karena Mao Zedong umurnya panjang. Nah itu, jadi sekarang tantangan-tantangan itu jadi tantangan baru buat negara-negara berkembang. Jadi lebih berat lagi nih payoff matrixnya untuk climate change. Prioritinya lain, susah. Jadi new development narrative, new development challenge, ya. Nah termasuk yang new development narrative itu nih, sekarang udah di kalangan ekonom aja. Dulu ketika zaman saya belajar ekonomi, ketika saya bilang saya rela growth-nya
nggak naik asal ketimpangan sedikit berkurang. Itu saya dibully. Yakin lo? Tega lo growth-nya nggak naik, harga naik. Saya bilang Bandung itu mau siapapun wali kotanya growth-nya 7%, 8%, tapi kemiskinannya nggak berkurang-kurang. Saya mau growth-nya 7% aja, nggak usah 8%, tapi kemiskinannya berkurang-kurang. So what gitu loh. Nah jadi, nah sekarang di economics itu udah nggak lagi tuh orang bicara ketimpangan dianggap komunis, dianggap sosialis, enggak. Piketty dielu-elukannya Piketty, padahal dia tuh Marxist ekonomis sebenarnya loh. Ya dulu nggak. Jadi sekarang udah beda tuh. Jadi sekarang tuh orang udah biasa bicara market versus distribution dalam development. Mau bikin infrastruktur, hard infrastructure, atau mau develop governance atau institution, gitu ya. Mau development state, mau market led. Mau fokus ke global, silakan Taiwan, Cina, Singapura, Hong Kong, fokus ke global. Indonesia, negara dengan 280 juta orang, fokus domestik dulu aja, nggak apa-apa, gitu loh. Nggak usah harus global dulu, semua global, gitu. Terus apalagi misalkan kita mau free trade atau mau self sufficiency. Dulu ketika orang bicara self sufficiency, ekonom dibully. Lo anti efisiensi lo gitu ya. Sekarang why not gitu loh. Jadi sekarang tuh udah beda, tau gak sih? Beda. Jadi new development challenge, new development narrative, dan satu lagi new player, new actors dalam AIDS. Ya. Dulu ketika bicara development aid, semua orang bicara OECD gitu lah. Sekarang Cina, Belt Road Initiative gitu loh. Bahkan Indonesia aja, Indonesia aid gitu loh. Jadi sekarang tuh orang, jadi artinya gini, jadi new development player ini itu mengkomplement dua new yang tadi, new development narrative, new development challenge, new actors gitu loh. Jadi itu sudah melengkapi sekarang. Berarti ya untuk konteks climate change development trade-off juga kita harus punya new fresh prioritization gitu. Jadi itu tadi. Next, mungkin selanjutnya kesimpulan aja. Conclusion, ya. Jadi itu kalau boleh saya review apa yang saya sampaikan. Current commitment, udahlah. Harusnya 43%, hanya 27%. Berarti most likely 1.5 degree. Kalau kayak gini, fail aja udah. Ya. Dan itu akan tetap fail kalau kita nggak rubah itu payoff matrix dari incentive structure. Nggak mungkin. It all boil to incentive structure globally. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya untuk memperbaiki incentive structure? Negara berkembang harus lebih buy-in. Gimana cara negara lebih buy-in? Kita harus hati-hati melihat co-benefit. Kita harus lebih seksama melihat co-benefit dari semua climate action yang kita usulkan. Harus lebih teliti dan seksama. Ini apa co-benefitnya? Ini apa co-benefitnya? Ini apa co-benefitnya? Jangan benefitnya reduction emission aja melulu yang dilihat. Kita, Pak, saya juga udah melakukannya selama ini, mungkin belum teliti, itu aja. Cari yang jadi. Nah, kalau kita ada opsi yang climate relevannya tinggi tapi climate development yang lebih tinggi, ganti dengan action yang tidak sebegitu agresif dalam climate relevannya tapi banyak. Gitu. Nah, itu usul saya. Untuk Pak Ugi, kebetulan saya juga kan lembaga yang saya tiap hari paling sering itu SDG Center namanya Pak, di Unpad. Saya sering ikut riset-riset yang mengidentifikasi indikator-indikator dari ke-17 SDGs itu ya. Dan saya nggak setuju sama temuan Pak Ugi, tapi ada sesuatu yang ingin saya share terkait teknis. Sering ketika saya bikin priority session dari SDGs, itu justru yang green-green itu nggak kebawa, masalahnya trivial, nggak ada datanya. Datanya lebih lebih scattered, sehingga harusnya direpresentasikan oleh 20 indikator misalkan ya, jadi 5 misalkan kayak gitu. Nah, sehingga ketika diindeks kadang-kadang nggak kebawa gitu. Karena ketika kita mau kasih bobot berat ke sana nggak juga gitu. Jadi banyak analisis-analisis yang juga rigorous dengan menggunakan interlinkage analysis dan lain-lain, itu sering mereka tuh underrepresented simply karena data scatteredness. Nah, itu juga mungkin perlu dilihat lagi, jangan-jangan salah satu itu. Tapi kalau enggak ya mungkin memang itu
merefleksikan priority dari negara bersangkutan. Itu aja sih Pak tanggapan dari saya. Tapi itu memang sangat mungkin. Tapi kalau dikaitkan dengan Muslim countries kayak gitu, saya nggak tahu nggak bisa komen ya, karena nggak begitu mengkaji lah ya. Mas Santi, thank you ya. Di situ saya menemukan sesuatu yang menarik ya, karena Mbak Susi sering pengalaman dengan interaction ya, dengan development partner kan, ya enggak? Di situ saya ngelihat jangan-jangan nih, bagaimanapun juga orang-orang yang have conversation with us dalam diskusi-diskusi itu turunan keberapa ya, dari si teknokratik yang ada di sananya. Artinya kalau kita berbicara langsung dengan si orang yang teknokratik di atasnya di negara majunya, oi gini loh, nggak bisa kayak gini development gitu. Jangan-jangan mereka lebih open ya. Tapi karena mereka punya agenda, jadi mereka tuh set KPI so strict, so restrictive, gitu. Sehingga dipatrikan kepada yang turunan kedua, ketiga yang berbicara dengan kita. Jadi ketika kita bilang against their KPI, out aja. Saya takutnya kayak gitu, jangan-jangan begitu gitu loh. Mereka ngobrol nanti ngebusa aja susah gitu ya. Takutnya gitu. Takutnya, saya khawatir seperti itu. Dan jangan-jangan seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Berarti memang kita harus diskusi itu harus at all levels, termasuk nih ya, termasuk at academic level. Karena yang saya pahami gitu ya, semua policy yang dibikin oleh any important countries itu pasti ada ideological filosofinya. Itu dipengaruhi oleh tinker-tinkernya. Walaupun secara tidak langsung, tapi iya. Itu ada hukumnya namanya, Keynes pernah bilang gitu. Tinker-tinker seperti Keynes itu memform dengan berbagai cara memform policy. Jadi dengan diskusi debat intelektual dengan akademik dipersering, apalagi di level internasional, nulis jurnal yang dibaca orang di sana gitu, itu akan memform the scholarly dialogue. Jadi scholarly dialogue itu penting supaya top level teknokratiknya di sana juga ikut lebih memahami dan membentuk KPI misalkan yang tidak restriktif, sehingga ketika turunan kedua, turunan ketiga yang berangkat ke negara-negara berkembang berdiskusi dengan negara-negara berkembang juga mereka akan lebih open. Nah itu kayaknya seperti itu, karena ya itu mungkin itu salah satunya. Jadi mungkin ada missing in translation. Lalu terkait ESG ya betul sekali ya, menarik gitu ya. Cuman kembali saya balik ke incentive structure, ada banyak penelitian gitu ya, di mana ESG itu ternyata ada beberapa penelitian yang sangat robust ya dengan menggunakan metode eksperimen, di mana ketika orang itu invest, kemudian dikasih tahu ini investnya itu impact investment, ya, mereka tuh buy in. Tapi ketika dikasih tahu ini dibedain besarnya impact, yang ini impactnya lebih besar dari yang ini, mereka nggak peduli. Yang penting gua impact. Tapi nggak peduli impactnya besar apa kecil. Itu di literatur menarik. Nah ini adalah indikasi pervasiveness dari warm glow effect. Warm glow effect itu apa? Warm glow effect itu gue nggak peduli, yang penting. Jadi warm glow effect itu gini, kita membantu orang untuk happiness kita. Jadi ini bukan altruistik ya, egoistic altruism. Ya. Jadi saya membantu orang, saya happy, I'm free from sins, gitu loh. Nah itu ternyata ESG itu banyak sekali dipengaruhi oleh hal seperti itu, sehingga akhirnya menjadi greenwashing. Gitu. Akhirnya jadi greenwashing. Karena orang nggak peduli, lo yang penting mau bayar, udah segitu. Ini yang mana aja nggak peduli. Nah itu ada banyak riset yang menunjukkan seperti itu. Jadi governance itu benar penting untuk bisa membedakan ke orang, look, this is impactful investment A yang lebih tinggi dari impactful investment B, bukan hanya impact doang kayak gitu. Karena ada warm glow effect di dalam ESG implementation.
Mas Arif juga. Terima kasih Mas. Oke. 2 kali 2 atau 3 kali 3? Wah, kalau saya lebih pilih 3 daripada 2. Karena kalau memilih, karena kan saya nggak mau ekstrim. Satu, kalau ada juri nggak boleh itu 2, harus ada 3. Nah, gitu. Supaya ada keputusan gitu kira-kira. Kasarnya seperti itu. Tapi intinya adalah eh, dengan 3 kita lebih, walaupun sebenarnya bisa 4, bisa 5 anyway ya. Tapi penyederhanaan bagus, tapi kenapa 3 kali 3? Kenapa saya defend 3 kali 3? Untuk mengilustrasikan bahwa ada middle way, itu aja. Middle way. Jadi nggak harus, mungkin kita harus memilih low low, high high. Tapi saya ingin juga ada yang misalkan low, mid di climate, tapi nggak high di climate, tapi high di development, tapi ini banyak. Nah gitu. Kalau banyak kan dibandingin satu yang high-high lebih baik banyak yang ini gitu. Itu maksudnya. Kenapa saya ada mid gitu. Kalau ke sini kalau kita low low atau low high ya banyak juga nggak pengaruh gitu loh. Kalau misalkan cuman 2 ya, low high, low climate, high development. Kita ambil 10 project kayak gitu ya tetap aja nggak ada climate impact. Kita kan mau ada climate impact juga. Tuh, jadi kalau kita mid high berarti midnya 10 climate impact gitu loh. Itu maksud saya kenapa itu. Terus bagaimana at global levelnya? Ya bisa 2 cara. Karena bagaimanapun juga harus apply at the global level. Jadi pertama yang paling mudah, yang paling simple adalah development cooperation harus based on these measures. Gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita ngomong dengan Germany Prime Minister, jadi, hey pemerintah Jerman, jangan kamu jangan 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 lu mau ngasih duit ke kita aja untuk bikin bikin solar panel atau apa wind turbine gitu. Jangan itu aja yang lu kasih duit. Ya, LRT Bandung Jatinangor dong. Enggak. Saya nanti pengguna seterusnya. LRT Bandung Jatinangor bayarin dong. Loh, apa urusannya ngebayarin elu commute Unpad Bandung? Lah kan daripada gue naik motor. Nah, tuh. Nah itu. Jadi yang diutamakan yang dibawa ke depannya adalah bangun LRT Bandung Jatinangor. Bukan emission reduction-nya. Tapi kita tahu the co-benefit of it adalah climate relevant-nya. Nah itu, daripada kita muncul data. Saya mau bikin Unpad solar panel semua, misalkan. Terus nggak dibayarin maintenance-nya, misalkan. Gitu. Bubar juga gitu. Nah itu maksud saya itu contohnya itu. Pertama development corporation. Jadi UII ya bisa yang kalau bikin apa gitu LRT dari mana ke mana kayak gitu itu kan electrification. Ini contoh lah gitu. Nah itu contoh sederhananya. Nah itu satu development cooperation seperti itu menurut saya harus dikedepankan dulu development priorities-nya. Tapi kita identify yang co-benefit climate-nya ada gitu. Dan banyak, saya yakin banyak. Problemnya tentu adalah mengidentifikasinya. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya nggak akan ngomong ini. Kalau nggak ada, saya nggak akan ngomong ini. Saya yakin ada. Banyak. Karena bagaimanapun juga kan eh, saya dan Max itu bidangnya kan ekonomi lingkungan itu sering memvaluasi co-benefit yang nggak ada harga ekonominya itu relatif banyak gitu loh, banyak gitu. Jadi kalau kita identifikasi ada gitu. Nah itu ada, percaya deh, ada. Nah cara yang kedua itu tentu harus diformalkan dalam bentuk itu tadi komitmen-komitmen itu. Jadi ketika kita bilang Paris Agreement atau komitmen itu di rebasing ininya komitmen negara berkembangnya. Jadi ketika dia bilang 10 sekian gigaton emissions itu harus dibobot gitu loh. Dibobot berdasarkan kok benefit yang dia dapat. Misalkan teknisnya itu tentu harus kita bicarakan sama-sama. Tapi artinya apa? Artinya komitmen negara berkembang apa negara miskin untuk 1 ton emission reduction itu berbeda dengan komitmen emission 1 ton reduction dan lain-lain. Harus dilihat ininya. Kalau nggak ada co-benefitnya nol, udah gitu. Kayak gitu misalkan. Jadi semakin dibobot, pembobotan dari komitmen antar negara itu harus mempertimbangkan co-benefit. Saya nggak tahu, I don't know whether anyone has come up with this idea atau enggak, tapi kalau itu bagian dari komitmen UI, that will be great. Oke, itu aja barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan food for thought. Kalau tertarik untuk baca lebih detail, mungkin next slide. Ini sudah selanjutnya ya saya publish di
European Journal of Development Research sebagai short essays ya. Terima kasih.